Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese dalam Pojok Tunas Gloria Podcast. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena dari awal kita bertemu saya ketemu dengan orang tua yang kocak dari Tunas Gloria. Siapakah mereka? Namun sebelumnya ada satu info menarik buat kalian semua yang di rumah, kalau Tunas Gloria sudah membuka PPDB tahun 2022. Jadi ayo buruan, ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu dari Maret sampai April dan gelombang kedua itu dari Mei sampai Juni. Jadi ayo buruan daftar, bisa lihat ke Facebooknya Tunas Gloria atau yang lain sebagainya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video ini, channel ini supaya kalian bisa mendapatkan banyak hal di sini. Oke deh. Hari ini seperti yang tadi di permulaan, saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang sebenarnya saya tidak tahu kalau orang tua ini seperti ini awalnya. Betul kan? Oke, ini dia orang tua dari SMP dan SMA. Oke. Bapak tepuk tangannya Ali. Oke. Nah, semuanya yang di rumah ini apa namanya? Ini adalah perwakilan orang tua dari SMA dan anaknya, dan ini perwakilan orang tua dan anaknya dari TK ya. SMP. Dari TK. Oke deh, nanti tinggal perkenalkan. Mana nih? Lucu kok. Waktu Please. Lanjut. Mau dari situ ke dari sini mana-mana. Guys. Oke. Ya. Astaga. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut tadi, kocak sekali. Pokoknya terlalu lucu dengan ini orang tua yang di sini nih. Hanya kata belum kenal siapa dong. Kalau beta sih suka kenal, tapi yang di rumah pasti belum kenal siapakah orang tua ini dan anak-anak ini. Nanti tinggal perkenalkan diri ya. Ya. Oke, mulai dari SMP. dari SMP dulu. Dari Mama dulu. Perkenalkan diri. Ya. Nanti lihatnya ke Tuhan. Lihat ke Tuhan. Lihat di sana. Yang kuat yang ngomongnya. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Yeni Fiamar Skaledara, mama dari Salomita Pairikas. Terus alamat di Sikumana. Pekerjaan saya sebagai seorang bidan di Rumah Sakit Profesor Dr. Weset Johannes Kupang. Terus sekarang sementara aktif PNS di PNS Provinsi NTT. Oke. Mama seorang bidan ya. Iya. Bapak dulu beta mau jadi ini. Bidan. Soal perawat. Pak mau jadi bilang Pak sana. Oke, berikut. Oke, shalom, perkenalkan nama saya Solomita Teresiani Parikas, kelas 8A SMP Kristen Tunas Gloria. Asik. Oke, Salomita ya. Kali ini mama panggilannya mama siapa? Yeni. Mama Yeni. Iya. Mama Yeni. Ini Andre punya tante. Iya, Andre punya tante. Andre yang SD ya? Iya. Andre yang SD. sama Nadine. Oke. Berikut lagi. Ya. Shalom, perkenalkan saya Ellen Olang dari kelas 12 IPA SMA Kristen Tunas Gloria. Oke, ada Ellen. Nah, itu semua sudah perkenalkan Ya, diri. lanjut. Dan nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih, orang tua yang paling kocak sebenarnya di SMA nih. Ketua kelas ke orang tua. Silakan yang keras. Baik, shalom, selamat sore semua. Perkenalkan saya, nama Sadrak Mesius Olang. Woi. Orang tua dari Ellen Olang. Saya bekerja di PDM Kabupaten Kupang. Itu. Woi. Jadi panggilnya apa? Panggilnya Bapak Ellen. Bapak Ellen sah. Soalnya nama panggilan yang lain. Banyak. Apa? Nama panggilan terlalu banyak. Jadi Bapak Ellen,
Selo atau Mita? Selo. Selo sama Mama Yeni. Dan kita juga ada didukung dengan kameramen yang luar biasa dan ada orang tuanya juga di sini, ada Helen punya Mama. Nah, yang pertama terima kasih karena sudah hadir di podcast Tunas Gloria, pojok Tunas Gloria. Di sini kita akan membagi banyak hal seperti tagline-nya pojok itu. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan, motivasi, prestasi keluarga dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita mulai nih, orang Kupang semua semuanya sudah tinggal di Kupang. Ada satu game buat semua yang ada di sini, ya. Terus nanti kita bisa tanya-tanya juga, saling tanya-tanya. Semua yang di sini kalau mau tanya juga boleh. Bahasa Kupang bisa dimengerti sonde. Bahasa Kupang zaman dulu. Zaman sekarang juga mungkin ada yang tahu, ada yang son tahu. Siapa dulu? Mau tanya siapa dulu? Oh, Mama dulu ya. Mama kalau bahasa Indonesianya kadeluk itu apa, Mama? Kadeluk. Kadeluk itu apa, Mama? Kadeluk. Kadeluk itu pukul. Belum tepat, Mama. Kadeluk itu apa? Itu apa ya? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Ellen juga belum pernah. Pasti tergantung tahun berapa kelahiran. Betul. Iya. Kadeluk itu apa? Kasih contoh. Jangan. Kasih contoh jangan dibeta. Kadeluk tuh Tokyo. Ya, kalau kadeluk tuh itu lebih spesifik ya. Itu pukul, namun pukulnya seperti ini. Tidak kuat kon. Iya. Tidak kuat kan? Oh, pelan, Sa. Pelan. Terus begini, siapa yang tahu makra rapok itu apa? Yang Kota sosok. Kata apa? Mau duluan kan makra rapok. Bukannya cacing kepanasan. Mau cepet. Tahu Mama? Bukan. Iya, cacing Kepanasan lah. Cacing kepanasan bukan? Mirip. Cakadini. Kalau cacing kepanasan kan cacing masuk di panas. Berikut lagi, kalau makfavit itu apa? Keteter. Bukan, itu viti. Oh, makfavit itu apa? Kira makan berketeter. Pernah dengar tuh makfavit? Iya, benar. Belum pernah. Ah, Kita Edo. Begitu. Apa? Sok-sokan. So-soan. So-soan seperti apa? Aktif sih. Terlalu aktif. Terlalu aktif. Aktif yang berlebihan. Aktif yang berlebihan. Kalau tasedek Nah, ini memang dengar. apa? Tahedek. Tahedek. Tasedek apa tahedek? Oh ya, tahedek. Tahedek. Saya tak bisa buku orang tua deh. Besti. Lanjut. Tahedek takujud. Tahedek apa? Terkejut. Terkejut ya. Ya. Kalau ini yang terakhir lagi. Kalau masko itu apa? Masko. Satu kali Kasih habis. Masko itu kasar atau halus ya? Kasar. Masko itu kasar. Kasar ya? Ya. Kalau Soalnya yang sopan. ya minum soalnya sopan. Iya. Nah, itu game yang awal supaya kasih ceria, kasih apa ya, kasih suasana lebih enak lagi. Nah, datang nih, selamat datang di Tunas Gloria, khususnya di pojok Tunas Gloria Podcast. Katong baru selesai dari pandemi lagi, betul kan? Betul. Katong waktu itu pernah COVID, terus masuk kembali, terus habis itu katong COVID lagi, Iya. betul kan Bapak? Iya, betul. Dan korbannya ada di sini. Terus sekarang sudah masuk lagi. Nah, karena nih Bapak, terus anak-anak semua, terus Mama, perasaannya bagaimana nih? Ya, Dari mana? Dari Bapak duluan sama Bapak. Kalau itu mah biasa-biasa aja. Wih, karena nih? Kan bukan Bapak yang ngurus Ellen. Kan mana nih? Maksudnya kalau Ya. undang datang kok Bapak omong panjang, jangan biasa kan? Bapak gugu. Omong agak panjang sedikit. Apa bilang kan seperti yang tadi. Tapi tadi waktu ketemu Bapak yang tanya, minta kenapa muntah langsung ketemu mata tuh. Awas belok ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa, ya? Karena Efeknya ke mana tuh? tergantung sih, kalau tergantung dari si
serangannya seperti apa. Nah, kalau main bola kan ada yang ini. Betul. Jadi dia juga Imun. kalau tergantung daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kuat ya paling sih biasa-biasa saja. Saya juga pernah karena itu. Waktu itu sebenarnya kalau saya itu penderita malaria. Jadi waktu itu saya cukup sangat rasa kermana, rasa tidak percaya lah karena itu. Yeah. Tapi begitu sudah ketika saya mengadu bahwa saya itu karena malaria, karena yang TPS saya alami itu, tapi dilakukan tes. Ya kalau sudah hasilnya begitu ya kita ikut saja sudah seperti itu. Jadi sempat juga dikarantina di rumah, rumah sakit. karena tidak bisa di rumah hampir habis, jadi kita ke rumah sakit. Hampir habis tuh apa yang hampir habis? Maksudnya hampir habis. Oh, air habis. Iya. Air kan orang paham. Betul dengerin Bapak sudah bisa bahasa Kupang ya? Tergantung Pak, kalau Pak Kupang ikut juga. Oh iya. Betul orang kayak orang apa tadi betul gitu. Sudah. Jadi begitu. Kalau efeknya ke kan kita pendidikan nih kan Ellen sekolah, efeknya ke ini ke mana? Pembelajaran aktivitas pembelajaran ke mana? Dalam pembelajaran. Terus maksudnya pengaruhnya apa? Pengaruh penyakitnya atau pengaruh online-nya? Pengaruh online Iya. terhadap Efek dari corona kan online Iya. atau nggak di rumah kan gitu. ya anak-anak kalau di rumah itu tidak terkontrol. Jadi cukup lumayan gampang-gampang susah juga sih. Kalau anak-anak di rumah kan dengan orang tua itu yang mana dulu? Iya. Nah kalau dengan guru kan mereka sudah seperti teman orang tua juga sih, tapi lebih banyak dekatnya kan dengan hari-hari dengan guru. Jadi ya kita cukup rumit juga di rumah kalau pengaruh pandemi ini. Oke, mantap ya, makasih Bapak. Oke, Ellen ke mana nih Ellen? Ellen nih super datang sini kan? Iya. Di episode ke berapa itu? 304. Itu udah. Prestasi. Ya di waktu prestasi itu ya. Silakan Ellen. Pokoknya apa saja. Ellen kan sudah COVID, pernah belajar online karena COVID, Ya. terus masuk lagi, terus belajar online lagi karena Ellen juga kena juga. Terus sekarang masuk lagi. Tapi sudah sembuh kok. Sudah. Silakan. Pas online terhalang jaringan, kadang ngelek Iya. guru belum omong. Kau bahasa alor kok. Bahasa alor, ngelek-ngelek. Ngelek. Campur sabu sedikit. Mah, dia sudah. Jadi kadang guru omong suara putus-putus terus blur tiba-tiba langsung keluar. Iya. Jangan ngomong itu. Sensor. Lanjut. Terus kayak pelajaran yang ditangkap tuh kurang masuk di otak. Nah, terus sekitar beberapa minggu yang lalu juga Ellen kena kan? Iya. Kena COVID. Omikron. Jadi ke mana tuh? Sampai stres ya kan? Iya. Saya habis ujian ini apa kan? Ujian apa? Ujian praktek. Kaget, soal percaya. Lebih sering betul nih. Ya? Habis deh, SBM apa leh? Betul kok mau? Jadi ini kaget tiba-tiba buka HP, Miss BA. Ada yang kena COVID. Jadi langsung panik. Langsung WA di Om tuh bilang, "Ini deh kayaknya harus cek nih, harus cek soalnya ada yang kena juga." Jadi soal mau ke rumah sakit, jadi datang di rumah baru cek. Oh, isoman aja. Dia panik menghadap Bapak duluan, bukan pilih dia menghadap Bapak. Besok. Mantap. Ini orang tua yang kocak sama anaknya ya. Kurang satu saja mamanya. Oke, Karmana nih. Pak, coba ulang pertanyaan. Aduh. Nah, kan baru-baru kan kita online lagi. Efek dari online itu ke pandemi. Jadi akhirnya kita belajarnya online. Efek dari online itu kan besar juga gitu dalam pembelajaran. Bagus ya, jadi dia punya jawaban sangat bagus. Belum ya? Belum. Ayo. Jadi pertama kali online itu kan belum terlalu kenal teman Pak. Nah, jadi pas pertama kali Bisa omong, bisa WA kok. Omong Oh ya boleh Pak. Kalau Bapak minat boleh. Omong keras. Jadi pertama kali online kan belum terlalu kenal teman-teman tuh Pak, baru masuk 1 hari dan besoknya itu kan langsung online tuh. Jadi saya rasa besoknya Zoom
ini jaringan kayak putus-putus toh Pak. Jadi besok mengerti apa yang Miss omong. Jadi kalau Miss kirim tugas Kerja langsung Google. Oh iya, langsung Google lah. Google selalu di sini. Oh, Google betul. selalu di hati. Google selalu di hati. Oke. Tapi soalnya kata bisa pungkiri itu kan, Iya. Pak ya, dan semuanya. Kalau sebenarnya zaman sekarang sudah beda dari zaman dulu. Iya. Seperti beberapa waktu yang lalu juga beta tanya ke anak-anak. Dong punya cita-cita tuh beda dari ketong. Ada yang mau jadi YouTuber, gamers, TikTokers, ya, dan masih banyak lagi. Bapak juga dulu mau Jadi Google. Bapak jadi Google. Ya? Mau jadi om Google. Ayo suatu sempat. Karena corona. Oke, nah Mama nih. Iya. Dari mana? Mama yang sehari-hari dengan Mita Selo ya. Iya. Selo di rumah, pusing atau sonde. Kaget pembelajaran secara online. Kaget lagi kita offline lagi tapi terbatas juga kan? Nah, Kalau untuk saya soalnya bekerja di publik, di rumah sakit. Jadi Iya. setiap hari mungkin ketemu sama orang yang Karena- kena COVID. Dan saya hampir 1 tahun di ruangan COVID merawat orang-orang yang kena COVID. pernah kena? Nah, saya tidak pernah kena. Tidak pernah? Iya. Merawat orang yang kena COVID, tapi puji Tuhan saya sampai saat ini tidak kena COVID. Wih, ya, sehat ya. Ya, karena prokesnya memang saya safety sama prokes. Mantap. Kemana-mana pasti prokes selalu. Terus anak-anak di rumah, karena memang saya dinas siang, sore, dan malam. Jadi kadang anak kalau saya pulang, saya tanya, karena kan ada grup tuh. Jadi kelihatan nilai-nilai di share sama laporannya. Miss. Jadi kalau seandainya ada nilai yang merah atau kolom yang merah, pasti saya langsung Selo kenapa belum mengerjakan ini. Jadi terkontrolnya lewat grup besar. Jadi saya bisa kontrol. Kalau untuk kerja, ya pandemi ini memang sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. Betul. Kita kemana-mana harus prokes, terus anak-anak di rumah juga kita harus jaga, terus belajarnya mereka juga kita harus kontrol. Ya beruntung di rumah ada wifi, jadi jaringannya yang lumayan tidak terlalu terganggu. Hanya kalau mereka kalau mau dibilang Google ya mungkin karena ini sudah zamannya digital. Betul. Jadi memang kita sebagai orang tua tidak bisa memungkiri itu. Iya. Jadi mereka ya walaupun buku cetaknya semua lengkap di rumah. Jadi Iya. kalau disuruh bilang lihat buku cetak Lebih malah gampang. mereka aduh. Google lebih Ih, gampang. mana kayak susah. Aduh, jadi ya sudahlah kita mau bikin apa beli buku cetak banyak-banyak, tapi ya sudah memang Betul. zamannya sudah begitu ya. Karena ketemu lahir saya sudah beda waktu Iya, kan, iya. ketemu lahir di zaman yang dari sekarang kalau soalnya salah anak-anak TK saya Iya. pegang HP. Makanya itu. Betul, jadi itulah Balita perkembangan. sepeda, Hah? balita sepeda. Betul. Kan sekarang kalau soalnya salah kalau mau diajak makan, Iya, nonton nonton YouTube. iya, Harus YouTube. nonton YouTube tuh. YouTube. Oh, Pak tidak bisa sama YouTube. Itu tadi Ini hanya contoh. Sorry. Mama kata. Oke, nah kebetulan di sini kan Mama kerjanya di rumah sakit umum. Pasti sekarang pasti Mama tahu perkembangan COVID yang ada sekarang. Kemana tuh? Kalau sekarang memang beberapa minggu yang kemarin itu memang COVID sempat naik drastis. 2 minggu yang? Iya, Dua 2 minggu kemarin ke Iya. belakang sampai kita ada buka beberapa ruangan lagi kembali untuk pasien Pasien COVID, tapi lebih banyak mereka isolasi mandiri Isolasi. karena vaksin makanya daya tahan tubuh mungkin sudah bagus, lebih Betul. bagus dari yang Delta kemarin. Betul. Delta kemarin saya kebetulan di ruangan yang anggrek, iso anggrek, jadi memang itu lebih berat dari yang sekarang. Sekarang memang ada, tapi yang memperberat itu komorbid, yang pasien Apa? dengan penyakit penyerta, misalkan Bawaan. jantung, Bawaan. Soalnya beta sudah tahu banyak masalah tuh. Jadi kan pakai pak bawa apa gitu. Ini kayaknya artinya sebelok. Itu. Jadi begitu. Iya. Tapi angka kematian juga lumayan tinggi Kak untuk beberapa Yang gelombang kedua Iya, ini? ini gelombang ini juga agak tinggi. Tinggi juga? Yang Omicron Iya. ya, Bu, ya? Iya, Omicron. Tapi Delta masih lebih di atas. Iya. Tapi kalau tambah stres kan itu juga berpengaruh kan? Salah satu fisik. Jadi kalau seandainya kita misalkan kita kena nih,
intinya ini yang dijaga dulu. Iya, Jadi kita Apa nih? biasa Rambut? Pikiran yang dijaga dulu, jangan stres, Iya. jangan Iya. pokoknya konsultasi lah dengan orang yang ini sudah atau dengan tenaga kesehatan atau konsultasi untuk pengobatan lebih banyak ke imun tubuh. Iya. Pantas kemarin Daya tahan kita mau tubuh. sampai masuk rumah sakit karena kita stres. Oh iya. Ingat itu ah. Ingat ayah. Ingat ayah. Ingat ayah. Saya mengerti Gusti. Dan mungkin salah satu Pak Lanton, salah satu keluarga di Tunas Gloria yang kompak ini nih. Ya kan? Datang sama bajunya seragam. Couple goals. Iya. Beda. Sonde, ada Suami tuh istri. suami istri. Oh. Lebih macu. Keren. Stop X. Nah, lanjut lagi. Terima kasih buat informasi yang tadi Mama kasih tahu bahwa Ketong juga sebenarnya walaupun sudah dikasih kesempatan untuk masuk ya kan oleh pemerintah tapi tetap apa? Jaga-jaga. Prokes kan orang biasa kalau tidak setuju dong Protes. Itu Ya, protes. itu sudah. Seperti itu sudah. Seperti itu sudah, Pak. Nah, sekarang beda masuk ya. Iya. Kalau Kakak Ellen masuk di sini dari TK, betul kan? Iya. Terus Kakak Selo masuk dari bukannya masuk dari gerbang gitu. Maksudnya masuk pendidikan. Pikir masuk dari gerbang bukan ya? Masuk dari gerbang. lompat dari gerbang. Masuknya di SMP langsung SMP ya. Nah, ini ada satu pertanyaan di sini yang sebenarnya ya Anjing siapa? kan mana Bapak? Iya. Kenapa pilih Tunas Gloria? Karena Tunas Gloria ya. Oh, ya kuat sedikit. Ini omong buat semua orang yang di sini. Oh, pilih Tunas Gloria karena pada waktu itu ada teman kantor anaknya Tunas Gloria. Saya lihat kok karakternya bagus, maksudnya terbiasa dia apa yang dia lakukan harus selalu dengan segala sesuatu tuh harus dengan doa. Iya. Saya berpikir wow ini bagus. Nanti saya pas Ellen mau masuk sekolah, saya tanya-tanya ternyata oh tidak susah masuk ke sini ya, kita kasih masuk ke sini. Jadi masuk ke Tunas Gloria. Iya. Jadi dari TK ya. Dari Iya. TK. Dan perlu diketahui juga ya toh, Ah, kalau Ellen ini dari TK sampai SMA di Tunas Gloria, betul Ya. kan? Ada yang mau ditambahkan Bapak? Kalau ada universitas ya masuk nggak ada Tidak. universitas. Oi. Berapa tahun ya? Seberapa tahun? 10 tahun di sini. Kelas 10 tahun. Mantap. Berikut lagi Ellen, bagaimana rasanya sekolah di Tunas Gloria? Kalau tadi itu kan menurut Bapak, menurut Ellen yang sudah rasa dari TK sampai SMA sekarang Nyaman sih. nyaman. Dan guru-guru bisa dekat. Ini nyaman karena ada Pak Dong atau karena ini terpaksa. Betul, Pak. Nyaman ya? Nyaman. Iya. Berikut kalau Kakak, Kalau saya sih ya. puisi. Nah, ya. Ya, karena mama kan. Oh, betul, Bapak. Kalau beta Kalau kita. kok panik. Lanjut. Ya memang dari dulu Tunas Gloria itu memang bagus, memang keinginan dari dulu untuk masuk. Iya. Karena memang dengar dulu Tunas Gloria itu memang banyak kegiatan tuh, tapi Iya. senangnya Covid. kalau masuk Masuk langsung Covid. Kita sambil bayangkan sekarang. Memang kebalikan tuh. Iya. Dipikirnya kegiatannya banyak, memang kegiatannya banyak. Tapi karena pandemi. Kita juga sudah rencanakan kegiatan itu, tapi ya Pandemi. mau bilang apa ya toh? ya. Tapi bersyukur pandemi ada, semua kembali ke keluarga. Betul. Ya kan? Sebenarnya ada efek Soalnya baik masing-masing kesibukannya di sendiri-sendiri. Saya main HP sendiri, tapi kalau ada pandemi kan bisa saling perhatian. Betul. Karman, Bapak perhatian dari Mama Karman. Wih, kalau ini bingit, tanya itu, tanya. Oke, Mama. Kenapa bisa kasih masuk ini Selo di Tunas Gloria? Kalau saya waktu itu Selo SD-nya di Sabu. Hmm. Setelah di Sabu dia lulus
kebetulan saya mengambil pendidikan di Semarang kemarin, jadi balik pulang ke Kupang. Kebetulan adiknya si Andre dan Nadine di sini. Saya melihat bahwa ini sekolah Kristen. Ya, pendidikan karakter anak-anak itu dibentuknya dari sini. Ya, walaupun rumah juga dekat, tidak sampai 5 menit. Jadi terus dia tidak sama di sekolah negeri. Sekolah negeri ya umum, tapi ini lebih pembentukan karakter Kristen itu lebih lagi. Jadi saya bersyukur bahwa Selo masuk ke sini ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin dia suatu saat dipersiapkan Tuhan untuk apa? Saya ada banyak kegiatan sekolah yang dia ikuti di sekolah sini. Ya, saya bersyukur bahwa semua miss dan guru-guru yang ada di sini, mister yang ada di sini sangat luar biasa dalam mendidik anak-anak yang ada di sini. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu langkah awal yang baik untuk anak-anak ke depan. Setelah pandemi menjadi endemi, mungkin anak-anak akan kembali beraktivitas, mengikuti lomba-lomba yang lain. Betul. Ya, kami orang tua sangat mendukung dengan semuanya. Siap, mantap ya. Nah, jadi tadi ada kata dari Mama ada bilang kalau pandemi mau dijadikan jadi endemi. Iya. Artinya bahwa dalam tanda kutip sudah terlalu berbahaya lagi kan? Iya. Bisa disamakan ya penyakit-penyakit yang lain. Betul kan? Iya. Kurang lebih ya itu pengetahuan beta seperti itu, Sa. Iya. Nah, mau jadi apa nih? Selo? Ya? Oh. Bidan. Bidan. Aduh, beta juga lagi. Hanya satu-satunya orang tua yang masih parah. Beta semua nangis. Orang bilang Pak bilang bidan. Terakhir samaan Pak, tapi beda di atas. Oh, poluan ya? Iya, Pak. Terus kakaknya lu mau jadi apa? Orang. Mau jadi Mau jadi apa nih? banyak. Mau kuliah kan suka kelas 3 SMA, lanjut kuliah nih. Ada tes keperawatan di UPH. Wih, di UPH Bisa rawat bapak nih Mama. Wih. Di masa tua. Mantap, keren. Jadi yang berikut lagi, kalau tadi itu Bapak dan Mama dan Kakak Ellen sama Kakak Salemita itu omong tentang Tunas Gloria itu seperti ini dalam tanda kutip positif ya. Tidak ada lembaga yang sempurna. Menurut beta ya, apa yang perlu diperbaiki dari Tunas Gloria? Atau apa saran-saran khusus untuk Tunas Gloria nih? Bapak punya ini nih, Mama punya ini nih, silakan coba tambah ini nih, gitu. Dari mana nih? Tambah pasar. Ngomong agak kuat sedikit. Kalau ngomong itu jangan. Kalau ngomong yang lain kuat. Oke. Ya kalau saya sih sebenarnya ikut Salemita. Sebenarnya pas, tapi ya lebih kepada kebersamaan. Ya harus ditingkatkan kebersamaannya antara guru dengan guru, guru dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak. Kan anak-anak yang kecil ini kan mereka ikut yang besar, yang contoh-contoh kakak-kakak dan guru-guru. Nah itu yang harus ditingkatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi seperti begitu. Keren ya. Jadi ini saran yang luar biasa juga bahwa kekompakannya, kebersamaannya harus lebih ditingkatkan. Keren. Karena kalau tidak ada kebersamaan kan, kalau kebersamaan tuh itu identik dengan komunikasi. Ya. Kalau katong jarang komunikasi Betul. jarang ini soalnya tahu perasaan satu sama lain kan. Mama kan mana? Saran apa untuk Tunas Gloria? Apa yang harus ditingkatkan? Mungkin kalau saya belum ini karena mungkin Belum nampak. baru satu ya. Iya, baru kelas berapa nih? Baru 1 tahun lebih ya. Oh, iya. Ya. Tapi intinya seperti itulah kebersamaan kita. Mungkin antara orang tua dengan guru atau lebih ada sesuatu yang ini bisa langsung antara guru dan orang tua seperti itu. Nah kadang-kadang kan ada guru, ada orang tua yang suka marah-marah guru. Betul. Ya kan itu seperti itu harus. Nah sebenarnya kan kalau dibangun komunikasi yang baik, semuanya akan bisa jadi yang baik. Iya, mungkin kan ada miskomunikasi. Ya saling keterbukaan. Siap.
Jadi seperti yang tadi Beta bilang, kalau komunikasi itu penting ya, penting. Makanya pandemi ini kita membuat inovasi yang luar biasa juga sebenarnya. Ini hasil dari pandemi. Kita berinovasi supaya bagaimana anak-anak bisa dapat wah, ada nyamuk. Anak-anak bisa mendapatkan banyak informasi dari sini dengan tampilan yang berbeda. Seperti tadi juga, Ketong juga punya moto. Mungkin Bapak lebih tahu ketemu moto toh. Bapak sandal. Masuk lupa nih karena mana nih? Orang tua adalah Yes. weh, santai. Orang tua itu adalah mitra. Orang tua adalah mitra. Ya. Jadi Ketong juga sangat berharap untuk komunikasi Ketong guru semua yang ada di sini. Ketong sonde 100% sempurna. Iya. Ada juga Ketong membutuhkan Rocker di manusia. Ketong membutuhkan saran, ya kan? Saran dan masih banyak lagi. Berikut, sekarang Ketong ambil bapak sama mama dan anak-anak berdua ini dari banyak orang tua di luar sana, banyak orang tua di sekolah ini, SMP sama SMA. Pesan buat orang tua yang di rumah nih, untuk yang khususnya Tunas Gloria. Kalau untuk saya, anak-anak memang generasi penerusnya kita. Pendidikan sangat penting untuk anak-anak. Kita orang tua, sebagai orang tua kita Tuhan menitipkan mereka untuk kita membesarkan, mendidik, mengasuh mereka ya di dalam takut dengan akan Tuhan. Bersyukur bahwa anak-anak ini kita mengajarkan mereka hal-hal yang baik dan mereka mendapat pendidikan di sekolah Kristen ini dengan sangat luar biasa, lewat guru-guru, lewat miss semua. Semoga apa yang dikasih di sini menjadi bekal untuk anak-anak ke depannya dan mereka menjadi. Oke, mantap. Bapak lagi. Itu udah mana? Oh, jadi kita. Bagaimana? Sedikit lagi Ellen akan selesai dan akhirnya kayaknya sudah ada keluarga Olang lagi di sini. Ya, selesai. Ada. Siapa? Pak. Malaton Olang. Ya seperti tadi Mama Selomita bilang itu, Yang buat bahwa seperti yang dikatakan tadi Mama Selomita, bahwa anak-anak adalah generasi penerus. Iya. Ya, kita mengikuti anak-anaknya kemauan dalam hal pendidikan yang baik, kita ikut. Jangan pernah untuk kita mengecewakan mereka, karena sekali ketika mereka kecewa pasti mereka akan membenci kita. Jadi kita harus memberi sesuatu yang baik, terutama dalam hal takut akan Tuhan. Yes. Nah, takut akan Tuhan itu menjadi pedoman yang paling penting, dan itu menjadi satu permulaan untuk menjadi orang yang sukses. Yeah. Yang kedua, mungkin bagi teman-teman orang tua yang di luar, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Tunas Gloria, karena di Tunas Gloria pendidikan karakteristiknya bagus. Terima kasih. Mantap. Nah, seperti tadi Bapak dan Mama bilang, artinya bahwa tadi ada disinggung karakter ya. Jadi kalau pendidikan karakter itu sebenarnya akan berjalan dengan baik kalau guru, orang tua dan anak itu sendiri bisa bekerja sama, bangun komunikasi. Kalau orang tua sendiri yang ini, soalnya mungkin atau salah satu anak murid atau harus balance. Iya, harus apa tuh artinya balance? Seimbang. Balance seimbang ya. Oke, timbangan. Kak Ellen nih, Kak Ellen akan terakhir kali di Tunas Gloria. Mungkin ini podcast Terakhir. mungkin juga ya. Atau mungkin nanti kembali lagi. Nanti. Kan sudah datang. Nah, ketemu marah tuh. Oh, begini Bang Mara. Ini banyak kawan. Bang Mara kan mana? Begini. Oh, begini. Soalnya Bang Mara tuh begini. Oh, begini. Oke. Ada orang tua yang mau. Mbaknya bersuka itu. Lanjut. Papa belum ngomong. Kakak Ellen ini kan mau selesaikan pendidikan di Tunas Gloria nih. Dari mana tuh? Ada keseruannya sama-sama dengan kawan dong, dan guru lebih tepatnya
bisa lebih akrab. Bisa Manja-manja. akrab dengan guru. Banyak kekompakan. Kalau ketemu di kelas tuh satu apa semua harus dukung gitu. Iya. Jadi ada kekompakan dari teman-teman dan guru tuh sangat-sangat luar biasa kalau di Tunas Gloria. Mantap, betul. Apa yang dibilang Miss Clara, kompak. Iya. Jadi baru-baru semua sakit. Sakit, Betul. Iya, satu sakit semua sakit. Betul. Sakit kompaknya kan. Miss Clara juga sakit kan? Iya, Nah, betul. Jadi satu sekolah libur. Sampai-sampai orang tua juga sakit. Oke Karena deh. sakit terlalu kompaknya. Mantap. Kalau Kakak Salomita nih, Kakak Selo punya guru favorit siapa nih? Aduh, Ada 5 nih. Hah? Ada 5. Ada 5. Wih, 5 Sama memang. kayak balon, ya. Wih, balon juga ada 5. Betul. Berarti Bapak Tua nih harusnya boleh jadi pegawai PDAM. Harusnya jadi guru TK. Kok begitu? Iya, harusnya jadi guru TK. Sekarang dari Salomita. Guru favorit. Ya. Yes, guru favorit. Oke, yang pertama ada Miss Lena. Oh, Miss Lena. Yang kedua, Miss Lena guru apa begitu? Miss Lena guru IPA, cara mengajarnya bagus, Yes. gampang dia mengerti. Dan yang kedua Miss Grace, Yeah. biasa curhat-curhat di Miss Grace. Wey. Aduh, Miss Linda juga sama. Oke. Dan yang keempat tuh Miss Mea, Miss guru Mea. matematika. Iya. Dia masih adimnya tapi sudah jadi guru. Miss Mea tuh udah cara mengajar bagus, gampang dia mengerti, Iya. dan matematika rumus-rumus. Dan yang terakhir Miss Rina. Wih. Berarti Pak Guru soalnya ada yang di favorit. Kalau besok masih ada guru SMP yang saya rujuk Pak Kalau Oscar. SMA, Guru itu harus favorit. pernah kan? Pak Boy, Miss Clara, Pak Ever. Wih. Iya, karena ada Pak Ewer sini. Karena Pak ada. Ewer. Pak Oscar sini, Pak Oscar. Lanto. Oh. Tapi sebenarnya, sekolah itu seperti makanan. Gitu. Betul, sekolah itu seperti makan. Yang kita makan itu kita jangan senang cuma ayam goreng saja. Iya. Kan ada sambal, Iya. ada sayur pepaya yang pahit. Iya. Tapi semuanya itu untuk kesehatan tubuh. Asik. Betul, tuh Bapak, tepuk Ada tangan nasi buat yang Beta. hangat. Tepuk tangan buat Beta. Tepuk tangan buat Beta. Jadi seperti itu. Ketika ketemu makan itu ketemu belajar. Iya. Ya, apa yang masuk itu sebenarnya berguna juga. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat kehadiran semua yang di sini. Ada Bapak Ellen, ada Ellen sendiri, ada Sela sama Mama Jenny. Iya. Mama Yeni. Iya. Mama Yeni, sorry. Dan sorry. saya Jadi juga itu yang di ini Black. mau di ini apa untuk apa ikut Olimpiade Matematika. Oh, Olimpiade Matematika kapan nih? Iya. Belum tahu, masih mau tes. Oh, masih mau tes. Iya. Mantap. Kita dukung Bisa Selo supaya bisa tetap semangat mempersiapkan Iya. untuk kegiatan Olimpiade itu. Oke. Nanti di mana? Dubai? Iya. Di Iya, Pak, di Kapadokia. Kapadokia nanti ketemu bisa Olimpiade, bisa Mantap. terbang. Ya Neveri itu kok. Dari ini yang terakhir ya. Ya, Masih ada waktu? masih ada banyak. Masih ada. Pesan banyak kok. Ya. Pesan buat dari Bapak. Kalau dari Ellen jangan, ini pesannya terakhir. Ellen sama Sela jangan pesan dulu. Dari Mama dulu. Mama dan Bapak kasih pesan untuk ketong tim pojok Tunas Gloria nih. Wih, banyak. Satu saja banyak. Pesannya jangan terlalu banyak. Satu tapi A, B, C, D begitu gitu. Sampai Z. Ya, silakan. Yang kuat ya. Baik Kak, ini pojok Tunas Gloria luar biasa. Oke. Ya, dari Kak F. Peter Peterson. Ya. Astaga. Everleste. Oh, Pak Ever. Pak Ever ya. Oh, Pak Ever. Pak Ever. Pak Ever. Pak Lanton, Pak Oscar, Pak Sius. Cut. Lanjut silakan. Terima kasih sudah mengundang kami orang tua ke sini. Yes. Satu, saya bangga punya
anak-anak berada di Tunas Gloria Amen. dan hadir di sini juga. Saya juga ini kaget karena ketika diundang Miss Linda telepon ke saya, katanya ada acara seperti ini. Memang biasa ditaruh di grup itu. Iya. Tapi saya tidak tahu temanya apa yang mau dibicarakan. Saya menanyakan temanya apa sih, mau dikasih. Takutnya jangan sampai kita Keluar dari jalur. Iya, keluar dari jalur. Itu dia. Jadi Miss Linda bilang apa saja yang dibicarakan di situ, nanti ini Jawab Mama saja. Yeni jawab. Oh ya, Oke. kayak begitu. Jadi kalau saran saya mungkin ada tema-tema tertentu yang mau di ini apa, di share atau di ini supaya kita bisa mempersiapkan. Mungkin suatu saat ada kesehatan, tentang kesehatan, tentang ada sekalian kita bisa sharing sama-sama bagaimana ke anak-anak, Siap. dampak ke anak-anak atau ke ini orang tua atau lingkungan di sekolahnya seperti apa. Mungkin ada tema-tema menarik yang dikasih ke Lebih kakak. menantang lah. Terus ya, Oke. kita mungkin diundang narasumber ya untuk kita ya ngobrol-ngobrol, tapi memberikan edukasi yang bagus Yes. untuk anak-anak dan sekolah. Oke. Mantap, jadi mama kaget kan? Iya. Terus ini juga sebenarnya kita sudah mempersiapkan satu tema lagi untuk ke depan. Atau yang ini tema nih, Tematik ya. soalnya ini ikatan apa nih? Ikatan cinta. Nah, mama kaget kan? Iya. Mama kaget di sini. Ini ada kamera. Mama tahu ada di mana? Ini di toko kamera. Nah, Bapak, pesan buat Pojok Tunas Gloria Podcast. Lama ya. Bingung. Soalnya tak bisa dikata-kata. Bagus. Apa lagi? Apa yang harus ditingkatkan? Saya juga Kursinya kasih tingkat sedikit. harus ada sandaran. Oh iya. Ada ayam dong. Jadi kan saya suka bersandar. Dan banyak bersandar pada Tuhan. Kembali ke tadi, Mama bilang bingung karena ternyata tema Pak. Jangan ketawa Pak. Sudah Pak. Thank you. Sudah lanjut. Tadi saya juga pikir temanya apa, tematik atau apa, Iya. tapi saya sudah dapat Aduh, Tuhan bocoran Yesus. dari Pak Efer tadi. Makanya saya juga berterima kasih seperti Iya. Mama bilang, kedepannya harus lebih baik lagi. Iya. Ya, Siap. harus ada biar kita bisa berbagi cerita Iya. tentang pengetahuan, kesehatan, dan lain-lain. Ini kan nggak mau ulang ya. Makanya Yang tuh, lain lah. harus ada obat nyamuk, harus ada air, snack. Ya, itu saja. Apa nih? Mas kurang? Mau tambah lagi? Cukup. Durasi ya. Cukup. Untuk kali ini Waktu masih kita banyak. soalnya cukup. Untuk kali Belum ini jam 9. Jangan deh, Mulai tadi jam Sonada. Nanti episode balik. Untuk kali ini kita langsung cut ya. masih mau tambah atau Mama? Karena orang tua yang tidak bisa diajak kerja sama. Oke. Aduh. Pesan untuk guru-guru. Soalnya ada. Pesan untuk guru-guru. Ada tidak? Ya, Pak. Ya, betul. Ada pesan untuk Ya guru-guru. sudah. Hah? Silakan. Pesan untuk Kamera guru-guru. mati. Jangan mati. Ini penting pesan Oh, iya. untuk guru-guru. Yang kuat. Untuk guru-guru, kalau bisa Pak Efer, Pak Boy, Miss Clara, Pak Dion cepat merit ya. Pak Oscar juga ya? Oh, Pak Oscar juga. Hebat. Paul Paul istri juga. Apa jadi Pak Saksi? Siap. Sampai di mana pun beta sampai. Lek-lek. Sabu juga sampai. Luar biasa ya. Amarasi juga sampai. Kalau mau pesan buat guru-guru. Aduh kan ini Bapak, ini pesannya kayaknya bukan pesan. Kayaknya kita dulu salah tampar.
Itu lebih salah kan? Itu lebih salah. Mama. Kalau pesan saya untuk guru-guru, kalian luar biasa. Amin. Guru-guru sangat luar biasa. Tuhan berikan talenta untuk kalian. Tidak semua orang seperti kalian. Iya. Karena itu didiklah generasi-generasi penerus ini dengan pengetahuan, keterampilan yang luar biasa supaya mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan generasi yang bisa membangun negeri ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aduh, Tuhan. Walaupun Ellen sudah di sini lagi, Oke. Oh, ya. tapi kalau misalnya ada perlombaan atau pertandingan, mari kita sama-sama bergandeng tangan. Oke. Mantap. Karena Oke. Bapak ikut guru-gurunya lomba. sangat luar biasa. Yes, Untuk amin. anak-anak tadi bilang. Untuk anak-anak. Oh, saya pikir kalau PFR nikah jangan lupa undang. Oh iya, itu salah satu di dalam. Semua guru-guru yang masih bujang kalau Oh nikah. iya. Jangan Oke. lupa, walaupun Ellen saudara tapi kan tetap diundang. Wih. Yang mungkin mau nikah ulang lagi. Oke, hari ini terlalu amat sangat kocak karena ketemu dengan orang tua yang kalau mau dibilang bukan cuma 1 jempol tapi 2 jempol untuk luar biasanya. Tepuk tangan buat orang tua. Ya, nanti kita tambah lagi kaki. Ya, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa untuk seperti tadi yang saya sudah bilang di awal, kalau Tunas Gloria sudah membuka PPDB untuk tahun 2022. Jangan lupa untuk ayo buruan. Untuk gelombang pertama ini ada diskon 50%. Ayo buruan ya. Yang belum daftar silakan daftar dan dapatkan banyak hal yang positif di Tunas Gloria. Nah, ini dia. Kita sudah ada di akhir acara ini dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata saya Everlese. Dan saya. Kuat dong. Ulang. Saya Everlese. Saya Bapak Ellen. Saya Ellen Ulang. Saya Shelomita. Saya Mama Selo. Oke, mengucapkan terima kasih dan tim yang ada juga mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di like, Komen, share, dan dan subscribe Pojok Tunas Gloria Podcast. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Memberkati. Oke.